البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قمار اذكر الأحكام وضعية. ماذا؟ تكليفية تفصيلية. كيف؟ تكليفية تفصيلية. إسماعيل اذكر الأحكام وضعية. الصحة والفساد أيضا. الشرط المانع ini termasuk ahkam wad'iyah. Al-khabar bi'tibari qailihi. Indak rasih. Al-khabar bi'tibar qailihi. طيب كم أقسامه؟ ثالثة ثلاثة. ما هي ما هي ثلاثة أقسام. طيب الخبر باعتبار قائله. طيب أنت عبيد لقد رأوفنا ما لا يمكن وصفه بالصدق. خبر ماذا؟ مثاله nggak ada suaranya. Entah Abdurrauf ini gimana laki-laki nggak ada suara. Mada? Zaid. Ma la yumkinu wasful kadhib. Kamadha? Ka khabar min Allah wa rasulih. Tani ma la yumkinu wasfuhu bisidq. Kamadha? Kalau khabari anil mustahil syar'an wa aqlan. الثالث ما يمكن وصفه أن يوصف بالصدق والكذب. طيب مثله كخبر شخص عن قدوم غائب. لا بأس. طيب نعم. طيب الأحكام تكليفية عندك محمد ما هي؟ حمزة ما هي؟ طيب ما هو حكم
Rabi, anta. طيب ناخذ ثاني. ما هو حكم المتعلق أو نعم صحيح. ما هو أصول الفقه في اعتبار لقب عندك عبد الله؟ ما هو أصول الفقه لقبا؟ علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيف يستفيد ومعرفة أو حال المستفيد. صحيح. قال رحمه الله تعالى والإنشاء. والإنشاء الثاني والإنشاء. والأول ما هو؟ فوزان الخبر. ما هو الخبر؟ ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. خبر لذاته. انظر لذاته خرج لذاته باعتبار قائل. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. والإنشاء ضد الخبر. ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. Sesuatu yang tidak mungkin disifati dengan sidq wal kadzib. Wa minhu al-amru wa nahyu. Faqali ta'ala wa'budu Allah wa la tusyriku bi syai'an. Rizki wa'budu Allah wa la tusyriku bi syai'an. Aina al-amru wa aina nahyu? طيب نعم. حمام عنده وعبد الله أمر ثم لا تشرك به شيئا. apa nafyun atau nahyun? Nahyun. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budu Allah wa'budu. Limada yakunu amran hammam? Wa'budu Allah wa'budu limada yakunu amran? Inna fi'l amrin wa la tusyriku bi syai'an fi'lu nahyin. Sahih. Wa minhu al-amru wa nahyu. Qala ta'ala wa'budu Allah wa la tusyriku bi syai'an. Waqad yakunu al-kalamu khabaran wa insya'an bitibaraini. Terkadang kalam bisa bersifat khabar atau insya', ya. Bitibaraini dilihat dari dua sisi. Kasyagil uqudi lafdiyah, seperti bentuk akad yang bersifat lafaz.
Karena ada akad yang bukan lafaz seperti tertulis, ya kan? Itu yang bukan lafaz. Tapi bentuk siyak, bentuk apa uqud yang sifatnya lafzi, sifatnya kalam, lafaz. Mislu bi'tu wa qabiltu. Bi'tu wa qabiltu. Bainaha bi'tibar dalalatiha insya'an baik ala ma fi nafsil aqid. Khabar bi'tu wa qabiltu fa inna bi'tibar dalalatiha ala ma fi nafsil aqid khabarun. Juga kata-kata bi'tu, apa sih bi'tu artinya? Bi'tu. Nah, bi'tu artinya apa itu? Bi'tu Ibrahim anta. Saya telah beli. Itu saya telah beli. Membeli atau menjual. Itu kata kata. Membeli atau menjual entah. Menjual? Jual bi'tu, saya jual. Kalau beli ishtara. Bi'tu wa qabiltu. Bi'tu wa qabiltu. Kata bi'tu wa qabiltu. Faina bitibar dalatiha ala ma fi nafsil aqid. Sehingga lafaz bi'tu wa qabiltu dilihat dari dilalah, maksud apa yang ada pada orang yang menjadikan akad. Ini adalah khabar bahwa dia telah membeli, khabar bahwa dia telah menerima akad tersebut. Ini khabar binafsil akid, ya kan, bagi si orang yang punya apa? Akad, yang mengucapkan akad. Ini khabar. Wa bi'tibari taratubil aqd 'alaiha insya'. Dan dilihat dari sisi sesuatu yang terjadi pada akad tersebut, maka insya'. Maka seolah-olah mengatakan bi'tu perintah, adanya terkandung suatu insya', perintah untuk yang lainnya. Bi'tu wa qabiltu. Kenapa? Karena sil'ah, ya. Karena barang yang dia jual, bi'tu, kemudian milik bagi orang lain. Ini nggak mungkin dikatakan dusta, ya. Nggak mungkin dikatakan dusta, insya'. Bitibar taratu bil aqdi 'alaiha insya'. Bitibar ditinjau dari sisi maksud apa yang terjadi setelah akad, maka itu adalah insya'. Tapi kata-kata bi'tu, bitibar, orang yang membuat akad itu memberitakan sesuatu, namanya apa? Berita. Faqad yatil kalamu bi siratil khabar wal murad bi insya' bil aqs li faidah. Dan terkadang kalam bentuknya khobar, tapi yang dimaksud insya, yaitu perintah. Atau sebaliknya, bentuknya insya, tapi maksudnya adalah khobar. Juga karena adanya suatu faidah. Misalnya awal, contoh yang pertama, bentuknya khobar, tapi maksudnya perintah. Wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusina thalathata quru. Sekarang wal mutalaqat, wanita yang ditalak, ya tarobasna bi anfusina thalathata quru. Dia menunggu masa 3 kali quru, baik tuhur atau haid.
Ini kan bentuknya berita, tapi maksudnya perintah. Paham? Maksudnya wanita-wanita yang ditalak, maka masa iddahnya 3 kali quru gitu. Wajib dia menunggu salah satu quru. Walaupun ini bentuknya khobar, akan tapi maksudnya adalah al-amr. Faqalu yatarabbasna bi suratil khobar. Yatarabbasna, menunggu. Ini kan bukan bentuknya perintah, tapi khobar. Wanita-wanita talak menunggu masa iddahnya 3 kali masa quru. Akan tapi maksudnya adalah al-amru. Tapi maksudnya adalah perintah. Wanita yang ditolak maka dia, ya. Wanita yang ditolak maka dia menunggu masa iddahnya salah satu quru, baik haid ataupun tuhur. Yang rajih adalah haid. Wa fa'idatu dzalika taqidu fi'lul ma'mur bihi. Maka faedah yang demikian itu memperkuat fi'lul ma'mur bihi, yaitu memperkuat suatu perintah yang dilaksanakan. Hatta kanahu amrun waqi' yutahadatsu anhu. Seakan-akan suatu yang sudah terjadi, suatu perkara yang terjadi yang dibicarakan. Kasifatin min sifatil ma'mur, seperti sifat dari sifat-sifat yang diperintahkan. Itu kalau ya wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. Khabar yurad bi insya. Khabar yurad bi insya. Maksudnya bentuknya khabar, bentuknya berita, tapi ini maksud apa? Perintah. Itu wajib bagi para wanita yang ditalak, baik, maka dia masa iddahnya salah satu quru. Banyak dalam Al-Quran yang sifatnya berita tapi maksudnya perintah. Seperti waladina yatawaffawna minkum yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'at asyhur wa asyra. Wanita-wanita yang suaminya meninggal. Berita atau perintah mana? Berita. Diberitakan bahwa orang-orang yang suaminya meninggal, maka dia masa iddahnya dalam 4 bulan 10 hari. Ini tentunya khabar, tapi maksudnya apa? Perintah. Nah, ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah takkid fi'lul ma'mur bihi, yaitu memperkuat suatu perbuatan yang diperintahkan. Perintahnya apa? Tarabbus, yaitu menunggu bagi orang mutalaqat, menunggu masa iddah 3 quru. Bagi orang istri yang meninggal suaminya, baik, istri yang meninggal suaminya maka 4 bulan 10 hari jika tidak hamil. Baik, nah. Wa mithalul aksi, dan yang sebaliknya. Sebaliknya adalah sifatnya perintah tapi maksudnya khobar. Perintah tapi maksudnya apa? Khobar. Contoh, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Wa qala alladziina kafaru, orang kafir mengatakan pada orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kita. Wal nahmil, mana yang menunjukkan amr? Mana yang menunjukkan amr? Abu Ayyub, wal nahmil. Wal nahmil khatayakum, mana yang maksudnya amr? Menunjukkan amr. Wal nahmil, kenapa dikatakan amr? Lamul amr, tandanya lamnya disukun sabaqul waw. Kemudian wal nahmil, lam akhir juga di jazm. Wal nahmil khatayakum, wal nahmil. Ini bentuknya amr, tapi bait maksudnya adalah khobar.
Faqalu wal nahmil bi siratil amr. Nahmil dengan bentuk amr. Wal murad biha khabar. Dan yang dimaksud adalah berita, khabar. Ai wa nahnu nahmilu. Wa nahnu nahmilu. Wa faidatu dzalika tanzilu syai' al-mufar anhu manzilatan mafrud al-mulzam bihi. Apa faedahnya? Faedahnya adalah tanzilu syai' al-mufar anhu. Itu menempatkan sesuatu yang menjadi suatu berita yang diberitakan. Wal nahmil khatayakum. Aslinya nahnu nahmilu khatayakum. Nahnu nahmilu khatayakum, ini aslinya. Wa qala alladziina kafaru alladziina aamanu tabisabilana wa nahnu nahmilu khatayakum. Sebenarnya kan bentuknya khabar. Tapi kenapa dibuat bentuk amr? Ini maksudnya. Yaitu untuk mendudukan, menempatkan sesuatu berita tersebut manzilat mafrud mulzam bihi, seperti sesuatu itu menempatkan sesuatu yang sifatnya khabar seperti kedudukan yang sifatnya adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang mafrud al-mulzam bihi, sesuatu yang menjadi keharusan. Artinya orang-orang kafir ingin memperkuat ucapannya, ya. Orang-orang kafir ingin memperkuat ucapannya bahwa jika orang beriman ikut kita yang akan mikul dosanya. Ini untuk memperkuat suatu kalam seolah-olah bahwa itu adalah sesuatu yang meyakinkan, maka dia pakai fi'il amr, wal nahmil khatayakum. Faidat tanzil syai' al-mufar anhu. Apa mufar anhu? Apa yang sesuatu ini diberitakan? Ya, sesuatu yang diberitakan adalah hamlul khotoya. Sesuatu yang diberitakan itu adalah membawa dosa. Orang kafir katanya, jika orang beriman, jika kalian ikut kita yang akan memikul dosanya. Ini berita orang kafir menempatkan demikian, memberitakan kepada orang beriman bahwa kami akan memikul dosa. Nah, berita ini adalah tayyib, supaya meyakinkan, dibawakan dengan fi'il amr, supaya menjadikan sesuatu itu sesuatu yang mulzam, yang mafrud, tayyib, suatu keharusan yang akan terjadi. Tapi yang banyak dalam Al-Quran al-khabar wa yuradu bihi insya. Al-khabar yurad bihi al-insya, itu yang banyak dalam Al-Quran. Yang paling banyak yang awal, al-khabar wal murad bihi al-insya. Qala rahimahullah al-haqiqah wal majaz. Al-haqiqah wal majaz. Ini yang jadi pembahasan perlu perhatian betul. Bahwa yang pertama, bahwa kalam dalam Al-Quran semuanya haqiqah. Ya? Ini perlu diketahui. Al-kalam fil Quran, kalam dalam Al-Quran, Al-Quran semuanya haqiqah, la majaza fiha, la majaza fihi. Al-Quran semuanya adalah hakikah dan tidak ada majaz. Ini perkara yang sangat penting. Sebab tidaklah tersesat orang yang tersesat di dalam memahami ayat-ayat sifat kecuali karena mereka mengatakan Al-Quran ada majaz. Al-Quran ada majaz. Mereka mengatakan tafsir al-yad, ya, tangan
Tangan Allah Ta'ala ditafsirkan dengan kudrah. Kenapa? Karena mereka mengatakan majaz. Al-murad bi al-kudrah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka tafsir dengan istaula, karena istawa itu majaz. Ini. Makanya di sini bahayanya orang yang belajar seperti ini, ya maksudnya hakikat dan majaz tapi tidak ada tanbih. Harus tanbih bahwa Al-Qur'an semuanya adalah hakikat bukan majaz. La majaz fil Qur'an. Sebab ini yang menjadi alasan. Ini yang menjadi alasan bagi orang-orang yang mentakwil ayat sifat. Itu, yang mentakwil ayat sifat mereka itu karena muatan majaz. Apa sih majaz? Majaz itu sesuatu yang melewati batas, namanya majaz. Majaz itu sesuatu yang melewati batas, dikenakan majaz. Contoh supaya orang jelas ya. Contoh asad. Asad apa asad? Singa. Pernah lihat singa? Nah, kalaupun udah lihat nggak apa-apa. Yang penting tahu singa galak kan? Apa ada singa jinak? Umar? Hah? Nggak ada singa jinak, nggak ada. Kalau lapar makan pawangnya. Asad. Apa sih asad? Asad itu pada kata-kata asad, singa, ngerti singa? Ini pada asalnya adalah untuk menunjukkan hewan yang buas. Namanya apa? Asad. Asad itu hewan buas, namanya asad. Hewan muftarish. Hewan yang buas namanya asad. Nah, ini kan begitu. Asad itu hewan buas. Ada orang yang khutbah berapi-api. Bukan megang api, bukan. Semangat maksudnya. Ada orang yang khutbahnya semangat. Nah, karena semangat itu ada kesamaan. Ada kesamaan dengan asad, sifatnya pemberani. Ya kan? Singa kan sifatnya apa? Pemberani. Enggak ada singa bersembunyi. Nah, sifatnya pemberani, sifatnya semangat. Ini asad, hewan buas begitu. Nah, ini orang juga ada suatu sifat pada dia, sifat semangat. Sifat semangat pada diri dia, berani, semangat. Nah, sifat semangat ini ada kesamaan dengan tadi hayawan muftaris, dengan singa tadi, asad. Nah, kemudian orang ingin memberikan sifat kepada khotib tadi yang semangat dan sebagainya, dikatakan asad. Dikatakan ra'aitul asada 'alal mimbar. Ra'aitul asad 'ala mimbar yaumal jumu'ah. Apa artinya, Umar? Oh, kalau melihat sifat pemberani gimana? Asad kalau sifat pemberani. Aku melihat singa di atas mimbar dari Jumat. Orang heran semua ya. Masya Allah, ada singa Jumatan naik mimbar pula. Ya? Nah, ini orang paham. Bukan yang dimaksud singa yang di kebun binatang itu loh nih. Orang udah paham. Karena apa? Saya melihat singa di mimbar di hari Jumat. Wah, ini singa di atas mimbar di hari Jumat. Orang paham. Gak mungkin yang dimaksud singa betulan. Wah, kalau ada singa betulan, khotibnya gimana? Dicaplok. Gak mungkin orang mengatakan ini singa betulan. Bukan, ya. Mereka mengatakan bukan singa betulan pasti. Gimana singa beneran di atas mimbar dari Jumat? Yang Jumatan apa nggak pada takut? Juga singa dari mana? Siapa yang bawa? Nah, orang paham. Yang dimaksud singa itu adalah khotibnya semangat berapi-api ketika khutbah. Paham? Nah, kata-kata asad yang tadinya untuk mengatakan hayawan muftaris, hewan yang buas, digunakan untuk si khotib yang penuh dengan semangat. Dikatakan ra'aitul asad 'alal mimbar yaumal jumu'ah. Paham itu? Ini dikatakan majaz. Kenapa? Kata-kata ini melompati. Nah, asad untuk
hayawan muftaris. Lompat dia untuk mensifati rajul syuja, laki-laki pemberani dan semangat. Ruja wa hamas. Nah, ini namanya majaz. Kata-kata yang melewati sebenarnya. Itu loh. Paham? Kata-kata yang digunakan untuk mensifati yang lain. Dia lewat hakikohnya hayawan muftaris, melompat menjadi rajulun syuja wa hamas dan sebagainya. Lau saut. Baiklah. Tapi kalau ra'aitu asad fil hadiqah, ra'aitu asadan fi hadiqatil hayawanat, artinya apa, Bro? Saya melihat singa di kebun binatang. Ini betul singa atau apa rajul pemberani? Enggak, Bro. Ini yang dimaksud berarti singa betulan atau melihat rajul laki-laki pemberani di kebun binatang. Enggak tahu. Bukan apa? Bukan singa pemberani. Jadi laki-laki yang pemberani di kebun binatang. Nah, ini gimana ini? Ini hakikoh. Ini siapa draw? Itu apa? Hakikoh. Masa rajul pemberani di kebun binatang dikatakan asad? Ada ini. Ra'aitul asad fi hadiqatil hayawan. Ya asli asad betul. Saya melihat singa di kebun binatang, betul-betul singa asli, hakikoh. Karena memang di kebun binatang ada singa asli, ya kan? Lain kalau saya melihat singa di atas mimbar. Ini kan mana singa dari mana di atas mimbar? Tambah-tambah di hari Jumat. Nah, ini kata-kata mimbar dan di hari Jumat ini yang memalingkan dari hakikoh. Paham? Ini yang memalingkan dari singa, dari asad, yang maksud apa? Hayawan muftarish. Paham? Karena ada kata-kata apa? Mimbar. Ya. Itu. Ada kata-kata mimbarnya. Nggak mungkin artinya singa di atas mimbar. Singa bukan di hakikoh. Tapi kalau saya melihat singa di kebun binatang, ya betul. Bukan di kebun binatang orang pemberi dikatakan apa? Singa, bukan. Ini maksud sementara hakikoh dan majaz. Itu maksudnya begitu, paham antum? Nah? Jadi karena ada suatu kesamaan, ya? Ada suatu kesamaan. Gitu. Baiklah, itu maksudnya majaz dan al-haqiqah. Haqiqah yang hakiki, hakikat, betul. Saya melihat asad harimau di hutan. Itu harimau beneran atau bukan? Beneran? Hah? Atau rajul pemberani di hutan? Ya nggak mungkin, karena sudah kata-kata di hutan. Berarti apa? Asad betulan. Atau misalnya arnab, tahu arnab? Apa berarti? Arnab apa? Kelinci, ya? Kelinci nih ya, kelinci, tahu kelinci? Kelinci itu sifatnya halus, ya? Nurut. Nah, misalnya ada orang suka sifatnya halus dan nurut, dikatakan kelinci. Ra'aitu arnaban fil hadiqah. Apa betul ini? Hakikoh atau majaz? Hakikoh. Nah, tapi kalau ada orang perempuan mengatakan zaujati arnab, zaujati, zauji arnab, perempuan, ada orang perempuan mengatakan zauji arnab. Apa zauji arnab? Artinya itu Ubaid. Ada orang perempuan mengatakan qalat imra'ah zauji arnab. Ubaid nggak paham. Belum tahu, Fed? Zauj belum tahu? Gimana? Loh, belum kepikiran, Fed, berarti. Ada orang perempuan mengatakan zauji arnab. Tapi ada orang berdoa itu arnaban fil hadiqah.
Apa arnab tadi Umar? Oh itu. Arnab itu artinya apa? Kelinci. Ada perempuan mengatakan zauji arnab, artinya apa? Suamiku kelinci. Ya. Artinya ini berarti ini apa namanya tasbih, penyerupaan suaminya itu seperti digambarkan seperti apa? Arnab. Orangnya apa? Halus, orangnya nggak galak, orangnya ini apa? Arnab. Lain zauji asad. Hah? Itu karena pada sifat ada kesamaan sifat. Ada kesamaan sifat terkadang digunakan menjadi hakikat ataupun apa? Majaz. Enggak mungkin ada perempuan istrinya kelinci. Gimana? Bet. Hah? Betulan apa enggak betulan, Bet? Betulan enggak ada seorang perempuan istrinya suaminya kelinci, betul? Hah? Hah? Loh kok enggak benar gimana? Hah? Menyerupakan apa? Sifat. Menyerupakan sifat. Suaminya itu orangnya sifatnya seperti apa? Kelinci, suka pemalu dan orangnya halus. Kelinci suka malu kan? Benar, betul Mar. Pernah lihat kelinci? Itu. Misal, ini contoh ya. Ini contoh ya namanya apa? Contoh. Penyerupaan hakikat dan majaz. Kapan jadi hakikat? Karena ada korina. Ada korina yang untuk mengatakan itu hakikat. Majaz, dikatakan majaz juga karena ada korina yang ini bukan maksud sebenarnya. Dikatakan dalam kita kata pinjaman. Kata apa? Pinjaman. Meminjam kata untuk memberikan sifat yang lain. Ini namanya apa namanya? Betul. Pinjam kata. Pinjam kata. Jadi kamu harus cerdas juga. Ya. Jadi kalau misalkan ada perempuan mengatakan waqalat imra'atun zauji arnab. Gimana ini zauji arnab? Bukan itu maksudnya, tapi bukan maksudnya kelinci jadi suami dia kelinci, betul. Bukan, maksudnya sifat suaminya seperti apa? Kelinci. Paham Umar? Ini pemahaman antara al-haqiqah dan majaz. Supaya kamu ketika kita belum membaca itu sudah tahu duluan. Anda tahu Rizki maksudnya? Ra'aitu rajul fil masjid. Ini haqiqah atau majaz? Haqiqah. Betul, haqiqah. Ra'aitu asad fil masjid. Majaz. Loh, kenapa majaz? Perumpamaan, bukan betul-betul asad di masjid. Walaupun di Kalimantan nggak pernah ada asal di masjid. Raitu kirodatan ala syajarah. Betul nggak itu? Raitu kirodah ala syajarah. Hakikat atau majaz? Zaid. Hakikat, bukan majaz. Raitu kirodah ala syajarah. Saya lihat apa? Lihat monyet di pohon. Bisa jadi anak nakal metik buah orang dikatakan apa? Monyet. Tuh lihat monyet di pohon kan gitu ya. Iblis Zed. Gitu enggak? Kadang anak-anak nakal punya apa rambutan orang diambili. Itu lihat monyet-monyet pada di mana? Pohon rambutan. Itu hakikat majaz. Ya ihtimal karena kata-kata monyet ini sudah banyak digunakan oleh manusia, ya kan? Ada bilang dasar kamu monyet, ada juga. Ya. Dan monyet kebetulan memang kerjanya di mana? Di pohon, ya, di pohon. Baiklah. Ra'aitu qirodah fi sayyarah. Betul enggak? Rahman. Betul, karena kadang maunya dibawa di mobil, betul sama orang. Jadi kalau kirodah ini karena sudah banyak menjadi hewan yang apa namanya jinah, ya. Bahkan monyet bisa nyari duit. Yang senang tuannya. Monyet yang capek joget, tuannya yang ngambil. Baiklah. Ini kalau kirodah sudah agak apa namanya? Agak samar sedikit.
Karena saya melihat monyet di pohon. Kadang hakikoh, kadang apa? Majas. Hakikoh betul-betul memang kadang monyet di pohon. Majas, anak-anak yang nakal metik buah orang juga apa? Monyet. Betul, hah? Betul kata Ismail. Ya makanya jangan metik buah orang dari pohon, nanti jadi apa? Jadi monyet. Maka digunakan sesuatu yang apa? Ada perbedaan. Itu apa? Asad misalnya. Asad, arnab ini ada perbedaan. Jadi kalau kirodah ini banyak kesamaan. Ya? Saya baca ulang betul, jangan kegolanan. Banyak kesamaan dengan manusia, makanya ada yang berpendapat manusia asalnya apa? Asal manusia asalnya apa? Iya, ada yang berpendapat orang kafir bahwa manusia asalnya apa? Monyet. Manusia asalnya monyet. Antum mau? Ini orang kafir, pendapat orang kafir manusia asalnya apa? Monyet, Tobi. Dulu buntutnya panjang, lama-lama karena bertahun-tahun berkurang sampai cuma tulang ekor. Ini orang kafir. Mungkin karena orang kafir berpikir monyet itu hampir sama dengan manusia. Mungkin tidak kayak gitu. Taib, nah, itu tadi asad. Sebaliknya asad adalah arnab. Lawan kata asad apa? Arnab. Nah, ketika kata-kata asad yang tadinya lil hayawan muftarish digunakan untuk rajulun syuja' wal hamas, namanya majaz. Atau arnab. Arnab untuk hewan jinak, lembut, jinak, pemalu. Ketika digunakan untuk memberikan sifat manusia, namanya apa? Majaz. Melewati dari kenyataan hakikahnya. Karena udah lompat dia. Jaz dari juzu majaz. Kata-kata yang sampai melompat batasan. Tapi harusnya untuk hakikah untuk yang lain, namanya itu majaz. Itu pengertian majaz, ya, secara ringkas supaya untuk paham. Jadi kita mengambil insya dan sedikit mengambil kata-kata hakikah dan majaz. Baik. Yang penting diyakini bahwa la majaz fil Quran, tidak ada majaz dalam Al-Quran. Dan ini membuat membuka fathah bab di daulil muawilin, di ta'wil. Baik. Subhanallah walhamdulillah.